punya gak sih bestie yang bikin malu kayak gini? Koko ganteng, minta nomor WA dong. Aku sakit parah kok, umurku tuh gak lama lagi. Please, kabulin permintaan terakhir aku, ya. Yes, dapat kan? Tuh, teman lu tuh. Teman lu ah? Guys, kita foto bareng yuk. Tapi Apa anda? Masa pakai baju Teletubbies? Iya, curang, lu doang yang cantik. Kita kayak baru tancol gini. udah, lihat kamera sini. 1, 2. Guys, kalian punya penyesalan dalam hidup kalian nggak? Anda orang tua gue nggak bangkrut, gue pasti masih bisa lanjut kuliah. Kalau aja gue punya sedikit keberanian buat kenalan sama Snow. Tifa lihat, gue dapet beasiswa nih. Tifa, masa Snow ngecek jalan dong? Loh, Tifa mana? Nggak tahu. Udah sebulan Tifa ngilang. Belum ada kabar dari Tifa ya? Emang tuh anak, seenak jidat dia aja. Juliet, ikut aku. Kemana? Nanti kamu juga tahu. Hah? Tifa? Kenapa bisa? Dia sakit parah, tapi dia nggak mau lanjutin pengobatannya. Uangnya dipakai buat daftar kuliah kamu, Zoe. Dan juga dia menitipkanmu padaku, Juliet. Tes 1, 2, 3. Ini udah kerekam belum ya? Gue udah bilang kalau kalian nangis tuh jelek. Gue mau kalian bahagia. Ingat untuk selalu tersenyum ya. Gue janji, Tifa. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Cello bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Mama. Ada, bikin jantungan aja. Mama ngapain, Mah? Rapiin kamar kamu. Gak usah, Mama, gak usah, biarin aja, biar. Biarin apaan? Kamar kamu udah kayak kapal pecah, gak pernah rapi. Ini kamu stok tisu ya? Taruh di meja makan aja ya. Jangan, Mak, aku Emang kamu pakai? Buat apaan? Aku pakai buat lap ingus. Ingus? Sejak kapan kamu lap ingus pakai tisu? Biasanya kan memper di belahan ketek. Biarin aku aja, Mak. Alah, percuma. Dirapin kamu malah tambah kotor. Kamu buang tisu sembarangan banget deh. Ini di bawah kasur juga. Astaga, kakak. Kamu ngoleksi tisu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jorok banget sih jadi orang. Mana bau lagi? Bau ikan asin. Iya, Mak, kagak diulang, kagak bakal jorok lagi, bener. Udah tuh, rapi. Kalau udah rapi gini kan enak. Yang enak tuh kamu, bukan mama. Iya, Mak, iya, makasih ya, Mama. Mama cuma mau pesen satu hal aja sama kakak. Tuhan maha melihat. Mama juga ngelihat tuh kan ada CCTV. Guys, bikin trennya Jepangan yang suki-suki itu yuk. Lewat mulu di FYP aku soalnya. Yang mana tuh? FYP gue isinya mukbang makanan semuanya. Payah deh, masa kamu gak tahu sih, Tifa? Apa cuma Mimi? Satu-satunya cewek yang selalu update soal tren TikTok terkini. Itu loh yang Mimi-chan. Hai, Nani Gasuki, Tokorinso, Origami Primata. Hah? Mulut lu mau kunci pakai rinso? Sabar, Tifa, sabar. Merinding sampai emosi gua. Nih, Tifa, udah aku tulis hiragananya. Tinggal kamu baca dan hafalin aja. Gampang kok. Thanks ya, Luna. Oke, Mimi di tengah ya, biar jadi spotlight. Karena Mimi itu yang paling bersinar di antara kalian. Nih, Juliet pegang pakai HP Mimi aja. Sorry ya, Mimi, kita udah pas bertiga. Aku, Luna, sama Tifa. Lo tuh gak diajak. Pasti nanti titik kalian sepi. Soalnya kalian tuh norak dan kampungan. Gak kayak Mimi yang cantiknya natural apa adanya. Mulai ya, biar Luna yang pasang timernya. Budak ya, Mimi lagi ngomong loh ini. Juliet-chan. Hai. Nani Gasuki, Choco Minto, Yorimo Anata. Luna-chan. Hai.
Nani ga suki? Strawberry flavor yorimo anata. Tifa-chan. Hai. Nani ga suki? Cookie and cream yorimo anata. Oh. Kian, bertahanlah kawan. Snow udah lurhan semua kan? Aman. Tifa, kamu tahu lagu Bruno yang paling baru nggak? Ya tau lah, yang duet sama Rosa Blackpink itu kan, beatnya enak banget woi. Guys, sekarang tahu nggak lagunya yang mana? So tau deh kamu Tifa, bukan sama Rose Keles, tapi duet sama Lady No No. Hah? Lady No No itu siapa? Kamu kampungan banget deh Juliet. Masa bahasa Inggris aja nggak ngerti? No No itu kan artinya gak. Jadi Lady No No ya Lady Gaga. Pengen mukul tapi bukan jam ya Allah. Sabar Tifa, sabar. Mimi hafal kok lagunya, yang liriknya kalau dunia berakhir, ku ingin berada di sampingmu. Itu kan Mimi nyanyi ya. Sampai lo nyanyi, hidup lo bakal bikin terakhir. Sabar Tifa, sabar. Mendingan kita latihan dulu yuk. Ya udah, dari bagian yang kita barengan aja ya. Yang apa ce. Oh, lagu yang itu ya. Apa ci, apa cu, do aku jadi mayu. Aku paling lucu, semua muji aku. Hah? Sejak kapan liriknya jadi begitu? Kalian yang salah itu. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling tahu lagu terbarunya Bruno Mars? Apa ci, apa cu, do aku jadi mayu. Sumpah, kesebut gue dengernya pakai gojek itu pakai benang layangan. Sabar Tifa, sabar. Snow, kamu di band jago main gitar listrik kan? Nanti Mimi nyanyi, kamu iringin ya. Makanya, Tifa, Juliet, kalian harus berbakat kayak Mimi. Tifa udah lama megang posisi drummer, dan Juliet adalah vokalis yang gue pilih sendiri. Terus satu lagi, gue nggak butuh orang kayak lo di band gue. Lo tuh nggak diajak. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Batung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Minggu ini siapa lagi nih belum bayar? Ini anak kebiasaan bayar nunggak sampai berabad-abad. Cara aku bayar buat yang bulan ini. Nah, gini dong, lancar pembayarannya. Oke, sekarang waktunya berburu para manusia penunggak uang kas. Nah, mau kemana kau? Kau nih bayar uang kas susah betul bah. Gila beli batagor di depan 20.000 sehari bisa. Cepat. Kalau enggak aku tanya orang betul sampai lulus kau nih. Nah, gitu dong dari tadi kek. Halo, selamat pagi Bu Ketua Pimpinan Kepala Cabang Direktur CEO Manajer Bendahara. Ya, semua aja kau sebut. Saya ingin melaporkan bahwa hari ini terjadi pengeluaran tidak terduga sehingga saya... lanjutkan aja terus. Kau nih udah nunggak 6 bulan kau ya. Capek aku nagihin kau ya tiap bulan. Syukur-syukur gak kedatangan rumahmu ya. Kalau gitu gimana kalau giveaway uang kas aja? Bagus, sini. Ginjalmu yang aku giveaway kan. Gimana? Untuk pemilihan pengurus kelas kali ini dan seterusnya, silahkan kalian pilih teman kalian, kecuali Serena. Alhamdulillah. Guys, yang mau lihat dino canggih bisa ke meja aku ya. Guys, kalian yang penasaran sama helikopter aku ini bisa mampir ke meja aku ya. Karena dino lah, tim dino, like. Jelas helikopter dong. Ya udah, kita buktiin aja. Kamu punya serutan nggak? Hah, serutan. Aku juga punya. Lo tahu nggak? Di bagian atas mulutnya ini ada penggaris loh. Penggaris. Kayak gini maksud lo?
Pasti pada kaget deh, soalnya jarang ada yang tahu kalau ekor dinosaurus ini sebenarnya pensil. Kamu pikir kamu doang yang punya kejutan? Gue belum kasih lihat senjata rahasia gue aja. Coba liatin di perutnya. Kalau gue cabut, ada penghapus di dalamnya. Kalau cuma penghapus mah, gue juga punya. Kalau gitu, lo pasti nggak punya ini kan? Staples. Segitu doang senjata rahasia lu. Siapa bilang gue nggak punya staples? Hah, Kalau ini lo punya nggak? Gunting. kalian tim dino? Atau tim helikopter? Komen. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya sang ibu sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini.